Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Sahabat-sahabat Sudais dimanapun Anda berada, puji syukur kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, Allah masih memberikan kenikmatan yang tiada tara dan tak terhingga, berupa kenikmatan kesehatan dan kesempatan. Pada kesempatan kali ini sekedar berbagi dan saling mengingatkan, karena di antara hak sesama muslim, tawasi bil haq, tawasi bis sabri, wa tawasau bil haqqi, wa tawasau bis sabri. Untuk mengisi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu tepat di momentum kebanyakan para penghuni dunia di berbagai negara, beberapa saat ke depan, beberapa hari ke depan, tidak melihat usia. Seluruhnya pun juga ikut ingin merayakan salah satu momentum pergantian tahun Masehi. Tentunya ini menjadi satu tradisi yang berulang setiap tahun, yang padahal seorang muslim yang komitmen dengan keislamannya tentunya lebih memilih bagaimana hadyu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait menyikapi pergantian tahun perayaan non muslim. Maka oleh sebab itu, izinkan saya berbagi dengan antum sekalian terkait bagaimana Islam menyikapi perayaan non muslim itu. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala di antaranya dalam surah Al-Baqarah di ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ayat ini kemudian dijadikan pendalilan oleh para ulama, walau bagaimanapun orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan merasa ridho dengan orang-orang Islam sebelum kaum muslimin mengikuti mereka, mengikuti langkah-langkah mereka, wabil khusus mengikuti bagaimana peribadahan mereka. Tanpa disadari, ikhwati fillah, dimanapun antum berada, hari ini sangat terasa sekali. Setiap pergantian tahun, ternyata yang merayakan hampir saja mayoritas kaum muslimin yang notabene KTP-nya Islam. Yang padahal kita diingatkan oleh seorang al-imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, at-tahni'ah bisara'il kufri, kita mengucapkan selamat dengan atas syariat atau syiar-syiar orang-orang non-muslim, ya. Ini faharamun bil ittifaqi, sepakat akan terlarangnya perkara itu. Lebih dari itu, bukan hanya mengucapkan selamat, bahkan ikut andil, ikut bersuka cita merayakan pergantian tahun baru Masehi itu. Maka melalui ceramah singkat ini, saya ingin kembali mengingatkan kaum muslimin bahwa ternyata pergantian tahun ini pun juga terjadi di zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak kemudian beliau alaihi salatu wassalam dan para sahabat kemudian proaktif mengikuti, ikut berkontribusi, bahkan bersuka cita. Dalam satu riwayat yang sahih, diantarkan diantaranya oleh Muslim dan yang lainnya, pernah beliau alaihi salatu wassalam datang ke Madinah, lalu kemudian kata beliau, walakum yaumani yal abani fil jahiliyah, dan kalian memiliki 2 hari yang di 2 hari itu kalian melakukan permainan-permainan, melakukan kesenangan-kesenangan. Lalu kemudian kata beliau sallallahu,
qad abdalakumullahu khairun min dzalik. Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan untuk kalian, yang dimaksud adalah Yaumul Fitri wa Yaumul Adha. Hari Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak pernah ada perayaan selain Idul Fitri dan Idul Adha bagi kaum muslimin. Maka oleh sebab itu, ketika kaum muslimin sampai pada pergantian tahun Masehi, tidak ada bentuk-bentuk loyalitas kepada mereka. Tidak ada bentuk-bentuk sukacita atas mereka. Digambarkan dengan umpama meniup trompet misal, atau yang menyalakan kembang api, mercon, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan kalau seandainya itu terjadi, bisa saja di satu malam itu runtuh akidah, syiar, dan kekuatan kaum muslimin dengan sebab mengikuti langkah-langkah mereka. Dan yang menarik, ikhwati fillah, ini pun memang pernah disabdakan oleh beliau Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam satu riwayat yang sahih. Sungguh kata beliau, nanti di akhir zaman sedikit demi sedikit umat Islam akan mengikuti langkah-langkah mereka. Shibron bi shibrin, dira'an bid dira'in, hatta lau dahulu ala hujri dabbin lataba'tumuh. Kata beliau, sampai kalau seandainya mereka masuk ke dalam lubang iguana gurun, ya, atau ada juga yang menerjemahkan masuk ke lubang dob, ya, ke lubang biawak, ya, tentu kalian pun akan mengikutinya. Dan itu terjadi hari ini, saudara-saudara sekalian, di tengah kaum muslimin yang mayoritas ketika pergantian tahun mereka seakan-akan mengikuti apa yang menjadi syiar mereka, yaitu pergantian tahun. Ingat beliau menegaskan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minkum. Siapa orang yang menyerupai satu kaum, maka berarti orang tersebut adalah bagian dari kaum yang tadi disebutkan. Maka oleh sebab itu, saya mengingatkan kembali dengan 3 poin. Pertama, biarkan syiar mereka. Ya, biarkan syiar mereka. Tidak perlu kemudian, ya, kita melakukan aktivitas-aktivitas yang seakan-akan meridhoi aktivitas mereka. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang yang beriman? Mereka-mereka yang walladzina la yushhidu jurra. Mereka-mereka yang tidak menyaksikan azur. Ya. Kalau kita melihat, sebagian ulama ahli tafsir bahwa azur yang dimaksud adalah a'yadul musyrikin, a'yadul kuffar. Yang dimaksud adalah peringatan, perayaan ahlul kitab. Orang-orang yang tidak menyaksikan, kata Allah Subhanahu wa taala, ajur. Yang dimaksud tidak menyaksikan perayaan orang-orang non-muslim. Itu adalah mukmin yang sejati. Kemudian jika dilihat dari sisi lain, otomatis dengan adanya sukacita perayaan itu, ya, dengan membunyikan trompet, kemudian menyalakan kembang api dan seterusnya, sekurang-kurangnya ada 3 kemadaratan yang muncul. Pertama, tabdzir. Ya, disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara perkara yang paling dibenci oleh beliau, ya, yang pertama qila wa qala, kemudian yang kedua idaatul mal. Nah ini, ya, menghambur-hamburkan harta, ya, memubazirkan harta. Di antara bentuk mubazir harta yang dimaksud adalah mengeluarkan harta, menghabiskan harta pada perkara yang anfaidah. Seperti membeli kembang api, petasan, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan kata Allah, innal mubaddirina kanu ikhwanas sayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Ternyata tabdir itu di antara cara dan kebiasaan syaitan. Dan hati-hati, sahabat-sahabat fillah, kita yang notabene umat Islam, KTP kita Islam, akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, jangan kemudian bercampur aduk dengan akidah-akidah, keyakinan-keyakinan mereka. Ikhwati fillah, ma'asyaallah muslimin. Athani yang kedua, sekurang-kurangnya
Jika kemudian di tengah malam pergantian tahun itu kita menyulut kembang api, ya, kemudian pepetasan trompet dan seterusnya, setidaknya di sana ada bentuk diror, ya, bentuk memberikan madarat kepada orang lain. Sementara kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la dororo wala diroro. Tidak boleh ada madarat dan tidak boleh untuk saling memadaratkan. Tak terbayang anak muda yang kemudian mereka menyalakan kembang api, pepetasan dan seterusnya, banyak telinga-telinga orang-orang yang sedang sakit terganggu dan bising dengan perbuatan sebagian orang-orang Islam yang ikut merayakan perayaan mereka. Bahkan yang terakhir, yang tidak kalah penting, kegiatan aktivitas di malam hari tersebut dipastikan di dalamnya itu ada perbuatan-perbuatan yang memang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang terakhir, melalui pesan live video ini, mari bersama-sama kita ingatkan putra-putri kita, cucu-cucu kita untuk tidak ikut merayakan perayaan mereka. Karena kita memiliki dua perayaan, Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan orang-orang yang komitmen dengan keimanan, komitmen dengan keislamannya, ketika melintasi orang-orang yang sedang merayakan seperti itu, dia tetap melintas tanpa menggubris dalam keadaan penuh dengan wibawa. Kama qala Rabbul Alamin, idza marru bil lagwi marru kiraman. Apabila melintas di hadapan orang-orang yang sedang melakukan perkara-perkara kelalaian, marru kiraman, ya, melintas dengan penuh wibawa tanpa ikut serta dengan apa aktivitas mereka yang melalaikan. Mudah-mudahan pesan singkat ini bermanfaat. Akhirul kalam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.